Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel WKWK Bumi, channel yang membahas tentang bumi dan segala aktivitas yang ada di dalamnya. Kali ini kita akan belajar tentang bencana dan mitigasi bencana. Apa dan bagaimana sih? Kui, langsung aja. Wilayah Indonesia dikenal sebagai daerah rawan bencana. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai bencana, atau upaya pengurangan risiko bencana, atau mitigasi, mutlak diperlukan. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau non-alam, maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana dapat terjadi secara tiba-tiba, tanpa ada tanda-tanda akan terjadinya bencana disebut dengan cataclysmic disaster. Pada bencana jenis ini, dampak dapat terlihat dalam waktu yang singkat, misalnya hitungan jam. Kerusakan akibat bencana ini biasa terjadi pada area yang relatif kecil. Contoh bencana ini adalah gempa bumi, tsunami, tanah longsor, dan angin tornado. Sebaliknya, bencana juga dapat terjadi secara perlahan dan dalam jangka waktu yang lama, yang dikenal dengan istilah continuing disaster. Bencana ini terjadi dalam waktu bulanan atau tahunan seperti kekeringan, kelangkaan pangan dan erosi. Area yang terkena bencana ini biasanya relatif luas. Dari definisi yang sudah disebutkan tadi, bahwa bencana dapat disebabkan oleh faktor alam, non-alam, dan manusia. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa, atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam, antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror. Dampak bencana dapat menimbulkan penderitaan luar biasa bagi yang mengalaminya. Bahkan bencana alam tertentu menimbulkan banyak korban cedera maupun meninggal dunia. Selain itu, bencana alam juga menimbulkan dampak psikologis atau kejiwaan. Mengingat dampak yang luar biasa tersebut, perlu dilakukan penanggulangan bencana dengan prinsip dan cara yang tepat. Penanggulangan bencana tidak hanya dilakukan pada saat dan setelah terjadinya bencana, tetapi juga upaya pencegahan. Secara umum, perencanaan dalam penanggulangan bencana dilakukan pada setiap tahap berikut. Tahap prabencana. Dalam situasi tidak terjadi bencana, pencegahan dilakukan dengan cara mengurangi ancaman dan kerentanan pihak yang terancam bencana. Pemanduan dalam perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Selanjutnya, menganalisis risiko bencana, melaksanakan dan penegakan tata ruang, melakukan pendidikan dan pelatihan teknis penanggulangan bencana. Langkah-langkah ini disebut sebagai mitigasi bencana, yang dilakukan untuk mencegah dan mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana. Dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana, kesiapsiagaan dan peringatan dini dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat untuk mengurangi risiko terkena bencana, serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat. Tahap tanggap darurat. Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera,
pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda dan pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan dengan segera, prasarana dan sarana vital. Tahap pemulihan pasca bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana meliputi: yang pertama, rehabilitasi, yaitu perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan sarana prasarana, bantuan perbaikan rumah, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, pemulihan fungsi pemerintah, dan pemulihan fungsi pelayanan publik. Yang kedua, rekonstruksi, dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik. Sebagai negara yang rawan terhadap bencana, harapannya, kita dapat memaksimalkan langkah mitigasi bencana, yaitu proses yang dilakukan sebelum terjadinya bencana, agar korban bencana dapat diminimalkan. Dan semoga negara kita bisa dijauhkan dari bencana-bencana oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Bagi kalian yang suka dengan channel ini, yuk mari dukung dengan cara subscribe, like dan komen, berikan juga masukan untuk perbaikan channel ini ke depannya. Lalu kalau ada penjelasan yang kurang tepat, silakan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Salam edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.